Kepada Pak Wali Kota, umurnya memang jauh, mungkin dari saya atau dari Bapak kesepuan yang ada di sini. Kita tetap memanggil Bapak Wali Kota, mengangkat kewibawaan, ditarik sampai Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Polsek, Bapak dan Ramil, mengangkat. Kedua, menunjukkan pendidikan akhlak yang luar biasa, khususnya pada umat, umumnya kepada bangsa ini. Kelihatannya sepele, ditarik ke atas lagi, Bapak Presiden. Bukan namanya langsung, dinilai oleh orang-orang luar. Tuh lihat umat Islam Indonesia, khususnya bangsa Indonesia umumnya, melihat dan memanggil kepada kepala negaranya saja, tidak berani meninggalkan Bapak Karimah, Bapak Presiden. Wibawa pimpinan Indonesia akan terangkat oleh umat, dan bangsanya pun akan terangkat karena panggilan luar biasa. Kelihatannya sepele. Bagaimana kalau kepada baginda Nabi SAW? Kata Muhammad berkata, Muhammad siapa? Paling tidak Nabi besar, baginda Nabi SAW. Kenal dulu kepada yang mengajarkan takbir, kenal dulu kepada yang mengajarkan sholat, kenal dulu kepada yang mengajarkan Al-Quran, kenal dulu kepada yang mengajarkan mampu memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan maulid Nabi inilah kita melahirkan rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita dikatakan sudut terima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena lahirnya Rasulullah adalah untuk dijadikan, untuk diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Bukan seperti kita kelahirannya. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beriman, tidak mau tanggung sendiri. Tapi kalau Rasulullah wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, wajib bagi para Rasul untuk menyampaikan wa ballagha risalah. Dari mana kita sebab mengenal al-iman wal Islam? Jelas hakikat taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang keluar dari hak qudrat iradatnya Allah Ta'ala? Tidak ada. Tidak terlepas semua taufik wal hidayah, tapi sebab turunnya taufik wal hidayah karena iman itu tadi, sebab iman. Karena kita iman kepada Rasulullah SAW, sehingga kita ngerti iman, kita mengerti Islam, kita mengerti Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Kita membaca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kalimatul hudan lil muttaqin, hudan di sini masdar. Kalau masdar mesti perlu dengan fa'il. Fa'ilnya masdar itu siapa? Adalah baginda Nabi SAW yang diturunkan Quran kepadanya. Sehingga ketika kita mengerti apa hudan tersebut, apa ngerti dalikal kitab, kita ngerti sebab adanya baginda Nabi SAW. Kita bisa mengerti ilmu taqin sebab pelantara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa memisahkan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Mengerti segala akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Kita mengerti taat kepada Allah Ta'ala, kita mengerti taat kepada Rasulullah SAW.
Kita mengerti kita pertama kali sholat dengan mengucapkan takbiratul ihram oleh siapa? Oleh baginda Nabi SAW. Kita mengerti kebesaran takbir. Kalau kita mengerti kebesaran takbir, kita akan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengenalkan takbir itu tadi? Baginda Nabi SAW. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Selawat ini bagian ucapan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintahnya, negaranya, taat kepada gurunya, taat kepada kedua orang tua. Apakah kita mengerti laulah sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hayhata hasya wa kalla. Ya mungkin. Bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sebab kita membaca kitab Maulid kita tidak ngerti. Kita paling mengerti sabdanya dengan hadisnya. Tapi bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabarnya dalam menghadapi cobaan, sabarnya di dalam menghadapi macam-macam. Bagaimana untuk nasrul Islam pada waktu itu? Dan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada fuqara wal masakin, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada al-aitam. Terkadang saya lucu, daripada untuk maulud besar-besaran diberikan aja kan untuk fuqara wal masakin atau al-aitam. Apa Rasulullah senilai al-aitam? Apakah Rasulullah senilai fuqara wal masakin? Rasulullah afdhalil khalqi alal itlaq, yang namanya telah tertera di atas arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak satu pun anbiya yang asma'nya dijajarkan dengan baginda dengan Allah SWT illa Muhammad ibn Abdillah Rasulullah Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, berusaha supaya umatnya meninggal dalam husnul khatimah. Didatangi oleh malaikat Jibril, sabda Allah Ta'ala kepadamu, ya Habibullah, barang siapa umatmu mau mati kurang satu bulan, mau beristighfar mohon ampun kepada Allah, akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Kata baginda Nabi apa? Tidak kuat umatku, kurang satu minggu tidak kuat umatku, kurang satu hari tetap dijawab oleh Rasulullah, tidak kuat. Akhirnya apa Allah Ta'ala memberikan? Sebelum ruh ini melewati tengguk ini, kita mau mohon ampun kepada Allah, diijabah, dihampura oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usahanya siapa? Usahanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangun tidur lupa. Yang ahli gahwa atau kopi, rokok, ahlinya tanya sama nyainya dulu, mana kopi saya ini atau bu, sebab apa sudah ingin merokok. Yang ahlinya air teh dan lain sebagainya. Jarang pribadi saya bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kita tanya, anak-anak kita sudah berangkat sekolah semuanya bu, mereka sehat-sehat semuanya? Jarang. Saya jadi bapak, jangan ngelamun ngerokok. Ini pasaran gimana nih ya? Sana kemarin sepi ini. Ya Allah, gimana ya Allah? Lupa kepada anak-anak kita yang berangkat sekolah. Ya Allah, ya Rabb, semoga anak saya diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, bisa mengangkat kedua orang tuanya kelak di hadapan-Mu ya Allah. Semoga jadi anak-anak yang berbahagia dunianya sampai akhiratnya. Kita lupa. Coba. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Doa lagi semoga anak-anak kita jangan sampai menarik kita fitnah di hadapan Allah wa Rasul. Lupa kita. Maka dari itu baru bangun tidur. Karena Rasulullah bukan bangun tidur, bangkit pertama kali dari kuburnya. Yang ditanyakan, dipegang lengannya Sayyidina Jibril alaihissalam. Ditanya Sayyidina Jibril, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keberadaan umatku ya Jibril. Itu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya luar biasa. Nah, inilah baginda Nabi SAW sayangnya kepada umatnya rahimahullah. Maka dengan adanya peringatan Maulud ini, singkatnya kita melahirkan terima kasih kepada baginda Rasul, sebab kita iman, sebab kita Islam. Hatur nuhun ke Gusti Rasul, hatur nuhun pisan dipasien ku Gusti terjadi jalma anu beriman, anu Islam. Itulah. Seandainya kita mampu motong kambing 1000, dikira sudah cukup itu. Wah, top, belum apa-apa. Cil. Untuk membalas jasa kedua orang tua kita saja belum cukup. Kirain apa? Bagaimana orang tua kita? Kita ambil contoh saja. Terkadang 1:30 sudah berangkat yang di pegunungan-pegunungan. Dia di atas naik truk atau di doplak dan lain sebagainya. Anginnya yang cukup lumayan. Kiri kanan sayuran atau di atas sampe atau singkong. Sayuran buah-buahan dibawa ke pasar. Cepat-cepat ingin sampai ke pasar dan cepat laku. Ingatnya cuma satu, bagaimana anak saya, anak-anak kita yang pesantren ini di madrasah, takut kalau anak-anaknya putus sekolah, takut kalau anak-anaknya tidak makan. Itulah perjuangan orang tua luar biasa. Di mana yang di kota-kota yang besar umpamanya, yang becak mungkin masih berjalan, maaf, itu pekerjaan terhormat, walaupun kasar. Kerja berat artinya. Mengapa saya katakan kerjaan terhormat? Lebih baik daripada begini, tapi keringat keluar. Jadi kerjaan apapun kelihatannya kasar, berat, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Musim panas begini, pagi terkadang perutnya belum sarapan. Uang pas-pasan diberikan kepada istrinya demi sayangnya, cintanya kepada anak-anaknya. Diberikan dahulu. Luar biasa. Nanti kalau sudah begitu keluar dari rumah, ada muatan alhamdulillah 2 kilo dapat. Nanti ada muatan lagi, nambah 3 kilo, alhamdulillah. Baru pulang cepat serahkan, cepat nih. Perjuangan orang tua. Maka saya tanya, ketika bapak-bapak kita ini ziarah kubur orang tuanya sudah tidak ada, cuma saya bertanya, apa yang pertama kalian lakukan ketika ziarah kubur? Katanya, ya baca Yasin, Beb. Ya iya dong, pasti doa dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Kita duduk sambil pegang nisannya, Ma, Bapak, engkau telah dipanggil oleh Allah, namun Ananda belum sempat membahagiakanmu, belum sempat mengangkat kebahagiaanmu. Doain, Mak, saya doain supaya menjadi anak yang baik, keluarga yang baik, Mak, Pak, dan sebagainya. Beruntunglah anak-anak kita yang masih kedua orang tuanya masih ada, mau memikirkan kedua orang tuanya. Nanti akan merasakan satu kekecewaan yang besar apabila orang tua sudah di alam baka.
Itulah orang tua itu istimewa sekali. Anaknya dapat rezeki, alhamdulillah. Mau makan enak di satu restorasi atau di mie atau rawon, begitu makan kayak ada yang mengganjal. Sebabnya apa? Orang tuanya kelihatan di mukanya. Ya Allah, kita makan enak, orang tua kita di mana? Cepat-cepat pesan kesenangannya orang tua, walaupun satu bungkus. Cepat makan, hanya mengambil satu bungkus atau dua bungkus, mumpung orang tua masih belum tidur. Begitu diterima, orang tua itu gergel hatinya, itu nangis. Cuma pandai tidak mau mengeluarkan air mata saja, ditahan. Nah, penghasilanmu belum berapa, tapi kau sudah ingat sama kedua orang tua. Hebat benar kalian orang tua. Semoga engkau panjang umur, sehat walafiat. Doanya luar biasa, padahal nasi cuma satu bungkus. Doanya melebihi gunung karang di Banten. Jasanya siapa? Jasanya orang tua yang luar biasa. Apakah kita ini akan selalu mengecewakan sehingga kedua nama orang tua namanya jelek? Gara-gara kita, perbuatan kita yang kurang terpuji. Apakah itu kita cara membalas kepada kedua orang tua? Pasti tidak. Bagaimana cara membalas jasa kepada kedua orang tua tersebut? Kita memperkuat ukhuwah dalam kakak adik, saling ngayomi, saling asuh, saling menasehati, kompak rukun. Tidak mudah dipecah belah keluarga itu. Tidak mudah dihasut, tidak mudah kena hoax, tidak mudah kena hasutan, tidak mudah kena fitnah. Justru lebih memperkuat keluarga itu, kakak adik semakin merapatkan jajaran, menjaga nama kedua orang tua ya, yang telah mampu membangun, yang telah mampu mendirikan rumah walaupun dengan segala kekurangannya. Bukan keluarga yang pecah belah, yang mudah difitnah, mudah kena hoax, kena hasut. Apakah itu cara membalas kepada kedua orang tua? Pastinya tidak. Tapi yang ngerti membalas, membangun seperti tadi. Bagaimana kita kepada ulama yang jerih payahnya para ulama dari sebelum Wali 9 sampai Wali 9 berhadapan dengan penjajah dan luar sebagainya. Diteruskan setelah Wali 9 tidak ada, oleh Sultan Agung dan seterusnya sampai sekarang. Sampai berkibar kembali sang saka merah putih. Ketika berkibar sang saka merah putih, kita ini pernah bertanya, sebelum berkibar kita di mana? Apakah kita ikut andil mengibarkan 1945? Kita semuanya ada di mana? Udah lahir? Belum? 47 dibawa oleh sekutu Belanda masuk lagi. Kalian kita ini sudah lahir? Belum. Ada di mana? 48 ada peristiwa apa di Madiun? 49, 51 dan lain sebagainya sampai 65 dan seterusnya. Kita ini ada di mana? Pernah ikut andil apa? Pernah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Apakah kita menjadi bangsa yang akan mudah digoyahkan? Apakah itu terima kasih kita kepada para beliau yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan? Jawab. Buktikan kalau tidak. Yang pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita, bagaimana rasa kecewanya melihat situasi yang seperti ini? Apakah itu kita cara membalas kepada para beliau? Tapi bagi bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah. Bangsa yang besar tidak akan melupakan para pendiri-pendiri bangsa. Dan bangsa yang besar tidak mudah tergoyahkan oleh fitnah.
pasti akan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang keras, Indonesia. Harus gitu dong kalau nyebut Indonesia, melempem. Tunjukkan wibawa Indonesia. Indonesia. Itu bicara. Maka tepat kita tadi bersama lakukan bersama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar? Benar. Benar nih? Salah. Apa dalam lagu Indonesia tanah airku? Pengakuan Indonesia tanah airku ini apa cukup dalam lagu? Tidak. Karena lagu Indonesia selalu kami ini, kita ini di tiap satu event apa saja, jangan tinggalkan lagu Indonesia Raya untuk mengingat sejarah kembali. Karena di dalam lagu Indonesia Raya ada ikrar, bukan sekadar lagu, bukan sekadar seremonial, dituntut oleh pengakuan dan kenyataan. Indonesia tanah airku bukan basa-basi. Jadi ketika kita melakukan Indonesia tanah airku, benar atau tidak? Kalau benar, jadi bangsa yang tidak mudah digoyahkan. Kalau kita merasa republik ini milik kami, milik kita akan menjadi bangsa yang kuat dan yang kokoh. Tapi yang setengah-tengah, wallahu a'lam. Jadi tolok ukurnya pengakuan itu ada bukti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalian sekolah di Timur Tengah boleh, makan pakai jubah seperti Pak Habib Lutfi ini umpamanya boleh, tapi bukan untuk melenturkan ke Indonesia. Anda di Eropa pakai makan sendok garpu peso, yes, no dan sebagainya, tapi bukan untuk melenturkan keindonesiannya. Di Amerika sekali Indonesia tetap Indonesia. Di Timur Tengah sekali Indonesia tetap Indonesia. Di Cina sekali Indonesia tetap Indonesia. Di Jepang sekali Indonesia tetap Indonesia. Di dunia manapun selain Indonesia adalah tetap Indonesia. Itu bukti daripada pengakuan Indonesia tanah airku. Setuju? Betul? Buktikan kalau betul. Nah itulah, Masyarul muslimin rahimakumullah. Di sinilah, apalagi Maulud ini baru ucapan terima kasih kita kepada para beliau saja kita sudah belum apa-apa, potong kambing 1000 kok. Apalagi saya terharu tadi pimpinan Nahdlatul Ulama tadi. Semoga event ini bisa menjadi event tahunan di sini. Setuju dah? Nah, itulah, tentukan hari Maulud Akbar di kecamatan namanya Pak Jadi. Luar biasa nama kecamatannya, hebat juga, Mustika Jaya. Berarti cahayanya tidak pernah padam. Amin. Tapi sampai padam saya yang nuntut kalian, berarti kalian memadamkan mustika itu. Harus kita jaga mustika. Nah, gitu dong. Nah, asyhadu muslimina rahimakumullah, maka buahnya, ayo jangan kecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kecewakan ahlul baitnya, jangan kecewakan sahabatnya, para ulama, para aulia. Kita muhibbin, harus cinta kepada para beliau, dan kita harus cinta kepada akhina al-ikhwanuna minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa cinta kita kepada hubbul watan minal iman ini harus kita pagari betul-betul. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada Nabi-Nya. Kecintaan manusia itu kepada Nabi-Nya. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin pintunya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabatnya.
cinta keluarganya, cinta para walinya, cinta para ulamanya akan memperkuat kita sebagai selaku orang ahli sunnah wal jamaah, akan memperkokoh ahli sunnah wal jamaah yang diwadai dalam Nahdlatul. Itu yang penting dijaga, kembangkan ini. Kalau ada orang yang suka maulud, biarin aja, jangan dilayanin, timbul perpecahan. Yang penting besarkan maulud. Setuju? Semakin orang itu tidak senang, semakin besarkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, nggak usah macam-macam, begitu aja kalau repot. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itulah kita tunjukkan mahabbah. Semakin iman kita semakin kuat. Dan sebaliknya, kalau mahabbah itu melentur, jangan tanya, merosot. Akhirnya umat ini mudah dipecah belah. Maka diambil oleh oknum-oknum manusia, maknanya terkadang diputer. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada Rasulnya. Kalau cintanya Rasulnya luar biasa, wah luar biasa kekuatan umat Islam ini khususnya, dan umat beragama kecintaannya kepada para tokohnya semakin kokoh, semakin kuat. Nah kalau begitu, ya hancurkan, lenturkan dulu orang oknum-oknum manusia, bagaimana cara menghancurkan agama ini, Islam ini, dan bagaimana cara menghancurkan umat beragama. Jauhkan kepercayaannya kepada ulamanya, jauhkan kepada para aulianya, jauhkan kepada cintanya kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru umat Islam khususnya mudah dipecah belah. Begitu juga kadar bobot seseorang cinta bangsanya tergantung cinta kepada tanah airnya. Bila mana cinta kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bangsanya luar biasa. Maka oknum-oknum tersebut bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Goyahkan supaya tidak percaya kepada pemimpinannya, tidak percaya kepada pemerintahnya, tidak percaya kepada TNI Polri-nya. Selalu prasangka buruk, lontarkan dengan hoax dan lain sebagainya. Supaya apa? Bangsa ini, rakyat ini tidak percaya. Kalau sudah mudah dipecah belah, berarti siap menanti NKRI akan dipecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Dan keras. Buktikan kalau kita adalah benteng-benteng NKRI. Harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Demikian